eh, di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh BGP karena dilihat dari perkembangan ke depan ini untuk materi pelajaran PJOK ini, jadi aktivitas untuk siswa itu sudah semakin menyusut, makanya mungkin di situ dari pihak pemerintah untuk mengembangkan lagi kompetensi kita sebagai guru PJOK agar bisa memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa, pembelajaran yang berfokus pada siswa atau berpusat pada murid, dan juga memberikan pengetahuan-pengetahuan untuk kita sebagai guru PJOK terkait dengan macam-macam bisa aja model-model pembelajaran dan lain-lainnya. Di sini oke. Sebentar. Oh iya, ini Ibu. Oke. Oke, selamat siang Ibu, baru bergabung. Oke, saya lanjutkan. Jadi program ini hanya khusus untuk PJOK, guru PJOK dan guru yang mengampu mata pelajaran PJOK dari jenjang SD, SMP dan SMA. Ini kegiatan PKG PJOK ini dilaksanakan se-Indonesia Kak ya. Jadi bukan cuma kita aja, se-Indonesia yang melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama ini kita PKG PJOK dan PKG Bahasa Inggris untuk pelaksanaannya. Jadi kita semua guru PJOK se-Indonesia itu sudah melaksanakannya. Untuk Kalbar sendiri ada sekitar 2.500-an lah guru PJOK yang nanti akan menjadi sasaran. Nah, oke itu. Jadi pertemuan kita pertama itu orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Apakah share screen saya nampak ya? Kalau saya nampak boleh kasih reaksi. Ada reaction itu kan, ada emoji, jempol, tepuk tangan. Nah, kalau misalkan memang kita manfaatkan reactionnya, jadi bisa seperti ini. Nah, itu reaksi. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, silahkan Kak, sukses. Ada yang bertanya, Kak Sukses? Kalau pencet Kak, kalau pencet. Oh, salah. Ya, sama ketika saya pertama kali saya mau kasih tepuk tangan atau itu saya angkat tangan ditanya, "Oh, Kak Sigit, silakan bertanya." Oh, salah pencet. Emang ini pertama ya. Jadi bukan versi pertama, maksudnya kita nanti lama-lama akan terbiasa karena saya juga sama juga. Oke, saya lanjutkan. Kelewatan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sigit Noviadi. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau. Mungkin kalau di sini ada beberapa kakak-kakak yang satu daerah atau dekat dekat dengan Kecamatan Noyan pasti tahu sekolahnya. Jadi saya aslinya dari Sanggau, cuman dipercayakan untuk bertugas di Noyan, sama seperti Kak Jalianus. Temu Kak Jalianus kembali ke kampungnya Kak ya. Kak Sukses juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah kalau menggunakan ini saya masih termasuk gaptek juga. Oke, baik kakak-kakak. Mungkin di sini bisa kakak-kakak manfaatkan fitur chat. Di situ ada kotak bergambar seperti kotak apa namanya ya, bulatan pesan di situ di sebelah gambar orang. People, ada fitur chat. Nah, silahkan kakak-kakak mengetik di situ, mengetik chat untuk memperkenalkan diri. Kita tuliskan nama kakak-kakak semua. Tuliskan nama, terus sertakan satu nama benda hidup atau benda mati
yang dapat menggambarkan diri kakak dan penjelasannya. Ini untuk di screen apa, share screennya jelas gak? Saya coba besar ya. Oke. Nah, ternyata pakai kecil. Oke. Sudah jelas kakak-kakak? Boleh kasih reaksi? Baik, silahkan kakak-kakak buka kolom chat. Nah, tuliskan nama kakak-kakak dengan nama benda yang bisa benda tersebut menggambarkan diri kakak atau mencerminkan diri kakak. Terus silakan kakak-kakak berikan alasannya. Oke, silakan. Fitur chatnya sudah bisa terbuka ya? Silakan kalau misalkan masih ada kesulitan atau itu silakan buka mic-nya, bertanya. Baik, apakah sudah kakak-kakak untuk isi di kolom chat? Sesuai dengan yang dituliskan di share screen ini, tuliskan nama kakak-kakak di kolom chat, terus sertakan nama benda yang menggambarkan kakak-kakak. Gimana Kak Sukses? Yang fitur chatnya itu yang mana deh ya? Ya, Yang sebelah mana tuh? fitur chat tuh ada di bawah sebelah kanan yang ada gambar kotak, ada lancip ke bawahnya, gambar kayak gambar pesan di sebelah kanan layar, ada nggak? Ya itu Kak Tony, sudah Kak Mardiana Seren nih. Oh Yosua Angga, kambing. Oke, silakan Kak Sukses, Kak Jali, Kak Kak Manis Yuliati, eh, apa benda yang bisa menggambarkan diri kakak, Kak? Silakan tuliskan benda yang bisa menggambarkan diri kakak dan kakak kasih penjelasannya.
Baik, sambil jalan ya, Kak. eh, Kak, izin Kak Sukses bisa di off kan dulu kameranya, mic-nya. Ini Kak Kak Yosua Angga. Yosua Angga Veldanuari. Kambing. Saya fans Cristiano Ronaldo. Kak Yosua. Ada Kak Yosua? Mana Kak Yosua nih? Tidak ada suaranya nih. Hadir, hadir. Nah, silakan, boleh Kak Yosua jelaskan sedikit ke kawan-kawan. Oh, boleh, boleh. Ya, silakan Kak Yosua. Ah, kenapa saya memilih kambing? Karena saya hobinya bermain sepak bola. Jadi saya fansnya Cristiano Ronaldo. Biasa kalau yang lagi-lagi viral tuh The GOAT katanya kan. Oh, the God. Ya begitulah kira-kira Kak. Kasih gitu. Oke Kak, terima kasih. Boleh kakak-kakak yang lain kasih reaction kepada Kak Yosua? Baik, kita lanjut ya ke kakak siapa nih lagi? Kak Manis Yuliati, tidak ada nama benda atau itu menggambarkan Kak. Silakan Kak, mungkin boleh secara langsung aja. Izin ya Kak ya, panggilannya menggunakan kakak ya. Silakan Kak Manis Yuliati. Di on kan dulu Kak suaranya Kak, mic-nya Kak. Nah, ya. Udah? Nah, udah kedengaran jelas Kak. Lagi mikir malu nih. Sabar, sabar. Sabar, Kak. Langsung aja kan, enggak apa-apa kan, udah dikasih itu. Oh, gitu, Nah, iya, Kak? langsung aja lagi enggak apa-apa. Langsung diomong, Kakak. Iya, langsung diomongkan aja enggak apa-apa. Saya mengapa memilih tenis meja walaupun bolanya kecil, ringan, tapi bagi saya itu sangat berarti untuk mengikuti kehidupan sehari-hari. Iya. Oke, terima kasih Kak. Boleh kakak-kakak yang lain kasih ya, apa namanya, tepuk tangan. Saya sendiri baru mengenal Kak Yuliati. Ini Kak panggilnya Kak Yuliati ya Kak ya? Kak Yul, Kak Yul. Boleh. Nah, biar itu enak. Saya sangat mengapresiasi lah kakak yang udah lebih tua dari kami, bisa dibilang jauh senior dari kami, masih semangat Kak. Itu saya sangat senang sekali kakak masuk dalam kelas saya, karena kawan-kawan juga ada beberapa yang menemukan hal yang sama. Ada juga yang masuk kelas 5 ini, cuman saya dengar informasinya tidak mengikuti karena udah malas ngikutin yang seperti ini, karena mungkin juga ada faktor usia. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali lah Kak Yuliati masih semangat untuk ikut. Tetap semangat ya. Insya Allah. Oke, kita lanjutkan lagi untuk kawan-kawan yang lain. Kak ini ini dulu lah. Ini nih Kak, itu Kak Tonis. Silakan Kak Tonis. Izin Kak Yulia di off mic-nya Kak. Nah, silakan Kak Tonis. Baik, terima kasih.
kasih. Saya di sini mahal lagi ribut. Malam tepi jalan. Oh, tepi jalan. Baik, terima kasih Kak Sigit. Yuk. Saya di sini mengambil sebuah tanaman yang bernama Pipo karena saya ingin menjadi seorang insan yang ingin selalu bertumbuh dan berkembang, terutama dalam pembelajaran, dalam segi ilmu, dan tentunya dalam profesi ini. Terima kasih, Sigit. Iya, terima kasih Kak Tonis. Mantap. Boleh kasih reaction kawan-kawan, kakak semuanya. Ya, jadi Kak Tonis ingin menjadi sebuah tumbuhan yang apa itu? Yang menjadi insan yang bertumbuh kembang ya. Saya juga pernah menemukan seperti ini. Nah, kalau saya pribadi dulu ketika sebagai peserta juga saya menuliskan hal yang sama. Karena ada prinsip saya yang masih saya pegang, belajar itu hingga akhir hayat. Jadi kita walaupun kita ibarat kata sudah tidak mampu bergerak pun masih ada yang harus kita pelajari sampai napasnya terhenti. Makanya saya juga selalu memotivasi anak-anak kalau kita belajar itu tidak ada akhirnya sampai kita pensiun di dunia ini. Maka teruslah belajar, terus berkembang, karena apa yang kita pelajari ke depan pasti akan bermanfaat untuk kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan berharap sampai ke bangsa kita. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Tonis. Kita lanjutkan lagi ke Kak Alfa Juventus. Silakan Kak Alfa. Oke, selamat siang kakak-kakak. Selamat siang Kak. Siang. Perkenalkan, nama saya Alfa Juventus. Mengapa saya menggambarkan diri saya sebagai bola? Karena saya sendiri adalah seorang guru olahraga di suatu sekolah dasar. Dan dari kecil juga saya hobi berolahraga sepak bola. Mungkin hanya itu kakak-kakak yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Alfa, mantap. Seperti bola. Sama-sama. Bisa ngelinding sana, ngelinding sini, tidak pikir siapa yang membawanya kan, tetap dia ngikutin. Ya, seperti itulah kita. Jadi kita kemanapun kita oke. Yang penting kita harus bisa menjadi yang sesuatu yang bermanfaat di sekeliling kita ya. Kita lanjutkan Bola lagi. itu favorit saya. Betul, bola itu sangat mendunia bolanya, apalagi bola kaki. Silakan Kak Mardiana Ceren. Ini Kak Mardiana Ceren ini udah tadi ya? Oh ya udah Kak Yosua nih soalnya sini. Terus Kak Jalianus. Silakan Kak Jalianus. Kak Jali, ada Kak Jali? Ya, Nah, silakan Kak Jali. ya terima kasih Kak Sigit. Ya. Di sini mengapa saya menggambarkan diri saya sebagai Batako? Karena kita lihat di dalam sebuah bangunan itu yang terkuat selain kayu-kayu juga itu Batako yang paling kuat. Kenapa saya memilihnya? Karena kita harus sekuat Batako biar semua kegiatan maupun di sekolah ataupun di luar sekolah bisa kita laksanakan sampai akhir kegiatan. Contohnya kegiatan PKG kita sekarang yang dilaksanakan di luar jam sekolah kita. Terima kasih Pak. Oh, terima kasih Kak Jalianus. Jadi Kak Jalianus menggambarkan dirinya sebagai Batako yang kokoh, yang kuat. Jadi Kak Jalianus itu emang kuat dia dari Ensingo. PP tiap hari ke Ensingo. Ya, saya juga berharap kakak-kakak semua walaupun kita daring, ada yang mungkin kayak Kak Yuliati masih baru-baru mengenal LMS ataupun masih kesulitan. Jadi kuncinya di dalam kita bersama ini saling menyokong satu sama lain, saling bahu-membahu seperti itu. Apapun segala sesuatu kalau kita lakukan bersama,
Insya Allah akan terasa ringan. Insya Allah kita akan merasa kuat. Nah, sampai Amin. akhir kegiatan ini ya. Oke, Insya Allah. tadi sudah Kak, ini sudah Kak Sukses nih belum nih? Silakan Kak Sukses. Mana Kak Sukses nih? Masih ada Kak Sukses nih? Halo Kak Sukses. Oh, lagi ke dapur kayaknya. Oke lah gitu. Itu aja ke ya kita nih ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kak Manis, Kak Dayang Ema Ihwanti. Ada Kak Dayang? Belum ada suaranya nih Kak Dayang nih. Boleh aktifkan mic-nya Kak? Ada Kak Dayang? Baiklah kita lanjutkan ya. Ya, jadi ini pertemuan kita kali ini. Pertemuan kita di tatap maya materi orientasi. Jadi kita ada dua jam pelajaran. Yang satu jam pelajarannya 45 menit. Yang pertama di sini materi orientasi. Materi orientasi ini terdiri pengenalan fasilitator dan peserta, terus pengantar paradigma PJOK, sampai ke kesepakatan kelas. Nanti setelah itu baru kita masuk ke materi tetap maya 1, yaitu refleksi, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Baik, ini adalah tujuan sesi materi orientasi program PJOK. Yang pertama itu fasilitator dan peserta. Nah, di sini saya dan kakak-kakak semua saling mengenal, karena kunci pertamanya kita saling mengenal. Jadi kita tahu siapa aja guru olahraga di Kabupaten Sanggau yang mungkin apalagi di daerah pedalaman kayak saya belum kenal nih sama Pak Tony Spika. Jadi di sini saya tahu nih, oh ini ternyata tidak jauh. Nah, sama juga dengan Bu Yuliati. Bu Yuliati dari mana, Bu? SD 1 Meliau. Kalau di PGRI saya biasa tandingnya tenis meja setiap tahun. Oh, setiap tahun nih Bu ada hadir di tenis meja. Saya jarang berangkat PGRI, Bu. Jadi nggak tahu. Saya selalu aktif, insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau tidak di sini, mungkin nggak kenal nih saya sama Bu Yuliati nih. Kalau Kak Jalanius satu daerah sama saya. Sama juga dengan Kak Alfa nih. Kak Alfa dari mana nih? Saya dari SDN 43 Tapas Dendang, Kak. Di Meliau. Oh, Meliau juga. Tapas Dendang. Mana mukanya lihat. Satu daerah rupa dengan Bu Yuliati. Nah ya, jadi tujuan sesi materi orientasi itu pertamanya kita saling mengenal satu sama lain. Terus yang keduanya peserta juga memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Terus yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, kita kan pasti udah pernah dengar nih, kesepakatan kelas itu biasanya dibuat di kelas kita juga, karena kita buat kayak. Nah, jadi di sini juga nanti akan kita buat bersama apa-apa yang kita perlukan dalam pembelajaran tatap maya. Yaitu untuk tujuan sesinya. Terus kita ke next. Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, di sini. Jadi untuk kita belajar ini, saya ini kan sebagai fasilitator IKA ya. Jadi saya ini memfasilitasi. Jadi di sini yang berperan aktif dalam pembelajaran itu adalah kakak-kakak semua. Kakak semua. Jadi saya hanya memfasilitasi. Jadi saya harapkan kita semua
aktif bersuara, aktif memberikan pendapat dengan tujuan ya kita membiasakan diri kita, karena ini kan untuk pengembangan diri kita sendiri kok ya. Oke, silakan kakak-kakak mungkin boleh manfaatkan fitur chatnya lagi. Boleh kakak-kakak menjawab dari pertanyaan ini, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Karena ini banyak anggapan nih, banyak pasti tujuannya ada ini, tujuan itu. Saya yakin kakak-kakak juga pasti punya tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak-kakak manfaatkan fitur chatnya lagi. Ya, Kak Yuliati, tenis meja sebagai inspirasi. Ya. Kayaknya simpel aja, Kak. Iya. Ini baru Kak Yuliati ini yang nulis. Kakak-kakak yang lain silakan kakak-kakak jawab apa menurut kakak-kakak. Oh, pakai langsung nggak? Enggak, maksudnya kakak-kakak yang lain silakan Oh, iya. manfaatkan dulu fitur chatnya, nanti baru kita diskusikan. Oji mandi. Oji. Oke kakak-kakak, ini kayaknya ndak pada ngetik nih. Oke, kalau Kak Kak Yuliati ya nih yang nulis nih. Oke, kalau misalkan kayak gini, kita kan mau aktif nih ya. Jadi saya pakai, ya sebentar. Waalaikumsalam, angkut ya bang. Kalau gitu kita pakai wheel of name ya. Nah. Oke, kakak-kakak silakan manfaatkan fitur chatnya dulu. Kalau misalkan belum dimanfaatkan, nanti kita pakai wheel of name nih. Jadi yang terkena pilihannya dia yang akan berbicara terlebih dahulu. Sabar loh, Kak. Nah, oke kak, itu tujuan dari perjalanan juga penting belajar. Iya.
Oke, kita lanjut. Kak Yuliati, tenis meja sebagai inspirasiku. Itu gimana maksudnya, Kak? Dengan tujuan apa? Tujuan dari Walaupun nah, bola itu kecil dan iya, ringan, iya. tapi apa ya Kak, istilahnya dia bisa mengatur sesuai dengan apa tujuan tuannya. Tidak mudah melayang ke sana ke sini, tetap pada pendiriannya sesuai dengan perintah tuannya. Siap. Ya, itu menurut Kak Yuliati tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah, Kak ya? Ini yang pasti saya untuk menyehatkan anak bangsa secara lahir dan batin tujuannya Kak. Tujuan dari berarti tujuan Yang PJOK. tadi pertanyaan. Iya, iya, iya. Siap, Kak Yuliati. Kalau Kak Tonis, pentingnya pelajaran PJOK di sekolah agar peserta didik mengembangkan bakat dan minatnya. Iya, sebagai mengembangkan bakat dan minatnya ya. Kalau Kak Alfa, mendorong tumbuh kembang peserta didik, tumbuh fisik peserta didik. Oke. Nah, saya coba masukkan dulu ya, Kak. Izin, Kak. Biar kita nih bersuara semua, Kak ya. Sukses Kak Alfa, Kak Dayang. Terus Kak siapa lagi? Kak Yosua. Yosua. Kalau perkembangannya dia bisa mengikuti Kak Yosua. Kak Pandri. Oke. Terus oke. Itu oke. Saya saya ada sedikit pertanyaan nih, Kak. Kalau tujuan menurut kakak-kakak ya, mungkin ada yang bisa menambahkan. Eh, apakah apakah benar atau mungkin perlu diperbaiki kalau tujuan pelajaran PJOK itu untuk mendapatkan prestasi, Kak? Kalau menurut saya itu itu dalam perkembangannya, Iya. bukan udah lewat dari tujuan baru perkembangannya itu untuk mengembangkan bakat minat anak didik. Jadi itu di perkembangan PJOK-nya. Iya. Berarti Kalau menurut saya sih Kak, berarti bukan tujuan, Kak ya, kamu Kak Yulia ya? tujuannya tetap anak itu kan biar sehat dulu. Bagi saya, menurut saya, dari tujuan itulah dia berkembang, anak bisa mengikuti apa bakatnya yang disesuaikan dengan anak didik tersebut sendiri. Banyak pilih dia main voli atau tenis meja atau bulu tangkis, itu udah kalau menurut saya itu udah perkembangan peserta didiknya. Siap, Kak. Kakak-kakak yang lain mungkin ada punya pendapatnya? Kita kesini nih kayaknya nih. Nih, tadi kan saya tanyakan apakah betul benar PJOK itu untuk prestasi. Oh, Ini pertanyaannya saya enggak seperti itu. tahu. Saya sekedar Nggak apa, mohon maaf, betul loh. Mas. Enggak, Pak. Kak, benar Kak. Namanya pendapat kita tidak ada yang salah, Kak. Tidak ada yang salah. Namanya pendapat kita tidak ada yang salah. Jadi saya kan nanya pendapat setiap orang kan bisa aja beda. Ini bisa aja dari apa namanya, dari pemerintah mendata ini bisa aja seperti ini. Tapi pendapat kita tidak ada yang salah, Kak. Salah apapun pendapat kita itu ya, versi kita. Jadi kan tidak ada yang salah masa pendapat. Oke ya. Kak ya, tuh pertanyaan tadi Kak Yuliati dah mengatakan kalau tujuan PJOK tuh bukan prestasi, tapi lebih ke apa, kesehatan anak-anak, kayak ya.
Iya, karena dengan sehat apapun bentuknya bisa Betul. dilakukan peserta didik. Betul Kak, saya juga setuju. Dengan sehat kita mampu bergerak, pasti datang sekolah. Kalau tidak Iya. sehat kita tidak sekolah. Saya biasa minta izin. Betul nggak Kak Tonis? Oke, ini saya minta satu lagi yang memberikan pendapatnya karena apa? Tidak ada yang mau mencoba mengangkat tangan. Ada ya mau mencoba memberikan pendapatnya? Kalau tidak, kita pakai wheel of name, memilih nama. Jadi nama yang terpilih dialah yang memberikan pendapatnya. Ada? Oke, kita coba pakai wheel of name aja ya. Saya izin share screen lagi. Sudah nampak kakak? Sudah nampakkah layarnya? Nampak? Iya nampak. Nampak. Oke. Oke, di situ ada beberapa nama kawan. Tadi Kak Yulati sudah ya. Jadi kita hapus saja nama Kak Alfa, Yulatinya. Dayang, Joshua, Andri, Oke, Onis. kita putar. Siapa kalian terpilih? Oke, Kak Jalianus. Silahkan Kak Jalianus. Mana Kak Jalianus nih? Op kayaknya tuh. Nah, oke Kak Jalianus silakan. Apakah betul PJOK itu tujuannya tuh mengarah kepada prestasi, Kak? Ya, kalau menurut saya itu untuk tujuan PJOK itu bukan hanya untuk prestasi, tapi juga melainkan untuk mengembangkan fisik dan mental anak. Betul, untuk gamis itu. Jadi berarti bukan fokus kepada prestasi, Kak ya? Ya, Oke. Oke, terima kasih Kak Jali. ya sama-sama Eh, Pak. Oke, jadi mantap ya. Oke, saya off dulu ini ya. Ini kita buka sini lagi, Kak. Ya, apakah betul PJOK untuk prestasi? Ya, ini data dari Asian Games Kak ya, dari data perkembangan prestasi di Indonesia 40 tahun terakhir. Jadi hal ini menunjukkan, data ini menunjukkan bahwa tidak menunjukkan signifikan perkembangan olahraga atau perkembangan prestasi kalau misalkan memang PJOK itu untuk prestasi. Jadi dari data ini juga menunjukkan bahwa PJOK bukan untuk prestasi Kak ya. Baik. Nah, ada kata seperti ini, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Jadi kan saya pernah dengar seperti ini, PJOK tuh untuk refleksi yang menyenangkan kita di apa namanya, di sekolahan tuh anak-anak, biar anak-anak senang, karena mungkin anak-anak selama pelajaran di kelas jenuh, jadi refleksi Jenuh. untuk kesenangan mereka pada saat apa namanya, pada saat olahraga. Apakah betul seperti itu? Kalau menurut saya ada betulnya Kak, karena anak-anak itu selama 1 minggu itu tetap menunggu-nunggu kapan Ya. si jadwal dia olahraga. Iya Betul, karena mungkin jenuh juga, bosan. Kalau di luar kan bebas mengekspresikan apa yang peserta didik mau dengan mengikuti arahan gurunya. Ya betul. Jadi refreshing itu di sebagian dari olahraga itu kalau menurut saya itu betul. Iya. Kakak yang lain, Kak Yudita lagi nih, suara kakak yang lain mana nih?
Kak Tonis, boleh Kak Tonis atau saya pilih lagi pakai Wheel of Name ya. Soalnya keluar masuk share apa share screen agak lama. Baik, terima Silakan kasih Tonis kakak. saja. Kalau saya memang betul, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Memang betul, karena dari jurusan, dari apa namanya yang kita pelajari sama kuliah juga jurusan yang kita ambil kesrek, ada rekreasinya. Iya. Nah, dari itu memang perlu olahraga ini bukan hanya kita membentuk fisik, tapi kita juga memang perlu juga memberi hiburan kepada anak-anak, terutama untuk anak-anak kelas rendah, agar mereka lebih senang dalam mata pelajaran PJOK ini. Apalagi ketika kita memberi bola, mereka sangat senang. Betul. Nah, mungkin demikian, kakak. Iya, baik. Jadi memang ada anggapan atau pendapat sebagian dari kita mengatakan memang PJOK itu sebagai hiburan. Tapi pada dasarnya juga PJOK itu bukan sebagai hiburan kakak-kakak. Memang ini menyenangkan tapi tetap bukan sebagai hiburan karena ada tujuan yang pastinya sekali PJOK itu apa. Oke. Baik, itu yang kedua ya. Kita lanjutkan yang ketiga Iya. lagi kak. Oke. Sikit-sikit nih kak biar waktunya cepat habis. Oke. Mengulur namanya. Nah, yang ketiga ini ada yang mengatakan juga, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Apa? Kebugaran. Iya, Tetap. tetap. Ini Bapak, Pasti. saya coba pakai Wheel of Name aja lagi ya, kayaknya Kak Alfa nih enggak suara nih, Kak Dayang, masih ada Kak Dayang nih? Kak Dayang enggak bersuara. Ini enggak, Bi. Nanti ini yang belajar nih. Ini di mana Kak Dayang? Kak Pandri. Pandri ada Kak Pandri? Kak Pandri? Mana nih Kak Pandri nih? Nanti kalau saya terus yang bersuara jadi kita kayak mentorin atau kayak pembelajaran apa? Komando yang satu arah. Jadi di sini kan kita kan saya sebagai fasilitator, kita berdiskusi semuanya serta yang lebih banyak berkomunikasi. Nah, Kak Pandri nih. Kak Sukses, Kak Sukses. Oke lah, yalah Kak Alfa lah yang nampak di sini. Kak Alfa, gimana pendapat Kak Alfa nih terkait dengan apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ya, menurut saya betul Pak, karena berolahraga itu emang dapat membuat badan kita segar, bugar, dan juga sehat Pak. Ya, jadi Iya, menurut saya betul ya. memang betul untuk kebugaran kita Pak. Ya, oke, Kak Alfa mengatakan betul kebugaran. Tapi apakah siswa kita bugar Kak selama ikut pelajaran olahraga? Ya, Belum. untuk siswa karena setiap pembelajaran ya kurang lebih anak SD ya Pak ya, kelas Iya, kecil iya, banyak mainnya gitu ya Pak ya. iya. Jadi ada yang serius, ada juga yang tidak serius. Mungkin yang serius bisa dikatakan bugar. Kalau tidak serius itu biasanya banyak mainnya kurang lah menurut saya bugarnya. Ya, berarti Kebugaran. sudah betul nggak dikatakan sebagai sarana untuk kebugaran? Karena siswa masih ada yang nggak bugar. Kak, kalau menurut Kalau saya untuk Kak umum, itu sarana tuh Si- betul itu Kak. Karena Silakan. dengan olahraga daya tahan kita itu lebih bagus. Iya. Bugar itu lebih dari sehat menurut saya. Kalau Iya. bugar itu setiap harinya selalu sehat, cerah, mudah bekerja atau apapun melakukan aktivitas. Betul. Daya Kak. tahannya bagus kalau menurut saya bugar itu. Makanya mungkin lewat dari olahraga itulah kita bisa menciptakan kebugaran tubuh kita. Betul. Oke, terima kasih Kak Yulia. Ini aduh kayaknya memori saya ini agak ngelek nih. Nah, masih nampak Kak ya gambar presentasinya Kak ya? Masih kan? Kak? masih Kak, masih. Oke, baik. Ya Kak. Soalnya saya ngerekod dari bawaan HP nih Kak. HP nih Kak, laptop. Jadi agak
kecil memorinya, mulai dia nyangkut-nyangkut. Oke. Cuman tulisannya kecil sekali. Iya, karena pakai Chromebook nih Kak. Udah saya coba besarkan, nampaknya segitu aja. Nah, oke. Baik. Saya coba akan sampaikan yang pertama tadi, apakah betul PJOK untuk prestasi Kak ya? Jadi ini yang perlu kita perbaiki Kak. Yang pertama, apakah betul PJOK untuk prestasi? Yang kedua, apakah betul PJOK itu sebagai sarana untuk hiburan? Yang ketiga itu, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, mungkin kakak-kakak semua udah pernah dengar hal-hal seperti ini, apalagi dari kawan-kawan guru yang lain. Mungkin ada mengatakan anak-anak senang, berarti anak terhibur apabila mengikuti kegiatan olahraga karena mereka senang. Jadi kalau kita masih berpikir demikian Kak, jadi kita masih pikiran salah Kak. Kenapa salah? Yang pertama, kenapa PJOK itu tidak untuk prestasi? Karena kita coba kakak-kakak semua panjangin pengertian kata PJOK di situ. Pendidikan olahraga dan kesehatan. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Olahraga dan kesehatan. Dan di situ tidak ada muncul kepelatihan Kak. Ya. Jadi kalau misalkan kita dituntut sekolah atau dituntut itu untuk siswa untuk melatih prestasi, itu bukan bidang kita Kak. Jadi bidang kita itu memberikan pendidikan keolahragaan. Jadi semua materi pelajaran olahraga kita berikan pendidikannya, kita mengarahkannya. Nah, kalau misalkan memang ada siswa yang memiliki prestasi, itu bonus Kak. Jadi bukan tujuan kita di situ, masih karena selama ini anggapan dari kepala sekolah atau mungkin dinas itu guru olahraga tuh harus mencetak prestasi pada siswa. Itu salah. Betul. Jadi itu bukan ladang kita. Ladang yang mencetak prestasi itu adalah pelatih. Nah, kalau bisa nggak guru olahraga jadi pelatih? Nah, itu bisa jelas, tapi di luar jam belajar Kak. Jadi kita tidak bisa membentuk atlet di jam sekolah. Jadi kita memberikan, kalau misalkan kita membentuk seorang atlet atau beberapa atlet di dalam jam sekolah, misalkan voli atau bola, otomatis ada siswa yang tidak suka permainan bola, dia akan terabaikan. Makanya kita sebagai guru PJOK itu, jadi lingkup kita sebatas memberikan pendidikan keolahragaan. Begitu juga dengan hiburan Kak. Kalau misalkan memang siswa merasa senang, PJOK nih sebagai hiburan, ya udah kita ketika mereka pelajaran olahraga, kita suruh mereka main, kita suruh mereka senang-senang, kita suruh mereka ajak ke tempat hiburan, itu lebih puas Kak hiburannya. Jadi PJOK tuh bukan untuk hiburan Kak. PJOK tuh untuk belajar kita terkait dengan pelajaran olahraga segala macamnya. Jadi bukan hiburan. Emang kita namanya bermain pasti menyenangkan, itu untuk menghilangkan stres. Tapi tujuan kita sebagai guru PJOK itu yang perlu diluruskan, bahwa PJOK itu bukan sebagai hiburan. Karena kita ada tujuannya, kita memberikan pendidikan. Nah, seperti tadi prestasi, mendapatkan atlet atau karena kita mengajar lalu mendapatkan atlet, itu adalah nilai bonus. Sama juga dengan hiburan. Siswa merasa senang ngikutin pelajaran kita, itu bawaan dari kita, atau mungkin pelajaran yang menyenangkan, itu semuanya itu bonus. Tapi tujuan daripada PJOK itu bukan untuk hiburan ya, tapi untuk pembelajaran. Sama juga dengan kebugaran. Nah, saya yakin siswa kakak-kakak semua di sekolahan 5 kali mengikuti pelajaran olahraga pasti belum tentu bugar Kak. Nah, tapi kita di pelajaran olahraga kita memberikan cara untuk bugar. Nah, kita tidak membuat anak siswa bugar, itu kembali ke individu mereka masing-masing. Tapi kita memberikan cara, seperti ini loh untuk bugar. Kalau kalian mau kekuatan fisik, latihan secara kontinu ini, latihan ini, itu kan. Nah, jadi kita perlu luruskan persepsi kita, pandangan kita terhadap guru PJOK, bahwa guru PJOK itu bukan pelatih, bukan sarana hiburan, dan juga bukan untuk membuat siswa bugar. Ya, tapi tujuan kita untuk memberikan pelajaran olahraga, pelajaran yang memberikan pendidikan. Nah, mungkin di sini kakak-kakak ada yang memiliki keahlian khusus, misalkan seperti Kak Yulia jago di tenis meja. Nah, pada saat pengembangan bakat, nah itu bisa sebagai pelatih. Ya, sama juga dengan
Kak Alfa suka sepak bola, menjadi pelatih sepak bola itu di luar jam sekolah. Karena kan ada kita di sekolah pasti ada ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat. Ya, dari situ waktu yang mengembangkan bakat. Nah, kalau kita memanfaatkan itu juga kadang waktu tidak cukup. Siswa perlu kita bimbing, kita dukung untuk mengikuti kegiatan klub-klub di luar agar lebih berkembang. Biasanya seperti itu, mencari pelatih. Ini ada kasus kemarin Kak, baru-baru aja di Singkawang. Jadi ada kepala dinas meminta guru olahraga mencetak atlet, mencetak prestasi. Nah, itu anggapan yang salah sekali Kak, dari seorang seorang yang bukan basic pendidikan penjas. Nah, kalau kita memahami semua, jadi kita harus sama persepsi kita bahwa kita ini mengajar pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Kalau kita mendapatkan atlet, berarti kita bonus, itu udah bonus Kak. Ya, oke. Mungkin ada kakak-kakak yang mau menambahkan atau mungkin punya pendapat lain. Gimana? Bisa kita luruskan persepsi kita Kak ya? Kita tetap, karena biar biar nanti kalau ada omongan dari guru-guru di luar, kita bisa menjawab bahwa kita ini bukan kayak saya nih Kak. Saya ini hobi olahraga di sepak takraw, tapi saya bukan pelatih. Jadi kalau saya pelatih juga, tapi saya membawa siswa itu tidak sampai ke arah prestasi tingkat tinggi. Tapi saya usahakan pada saat ekstra, saya usahakan mereka melatih mereka. Tapi saya tidak memaksa mereka untuk menjadi atlet segala macamnya. Semampu mereka, sebisa mereka. Nah, karena kalau udah mau mengarah ke atlet, itu siswa bisa kita arahkan ke klub. Karena di situ memang pelatih, atau kita mengundang pelatih. Karena kan kayak saya ini kan hobi takraw. Saya yakin kakak-kakak yang lain ada yang hobi kayak Kak Yudia tenis meja. Kan belum tentu juga belum tentu ahli di olahraga lain, jadi fokus ke tenis meja. Sama juga dengan saya volley bisa tapi tidak mahir, sepak bola bisa tapi tidak mahir, maka saya fokuskan ke satu titik takraw. Jadi saya melatih di situ sorenya, paginya saya mengajar seperti biasa ya. Oke, jadi kita samakan persepsi kita bahwa PJOK, guru PJOK itu bukan untuk mencetak atlet atau prestasi. Oke, kita lanjutkan Kak ya. Nah, ini tantangan utama kita nih Kak. Tantangan utama kita. Jadi yang pertama tuh kita krisis identitas, kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, karena kita kadang dilihat di sekolahan juga kan kadang menuntut kalau misalkan siswa turun berangkat nih harus ada prestasi, harus ada ini, harus itu. Yaitu semuanya nilai bonus Kak. Kalau kita bisa menghasilkan seperti itu, berarti ya memang bonusnya kita mampu membuat seorang atlet. Tapi tujuan dari PJOK sendiri bukan ke arah situ. Terus yang keduanya, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Jadi kita kadang kita tidak fokus ke arah tersebut. Kita malah kadang fokus ke prestasi, fokus ke buat apa siswa itu senang dalam berolahraga, fokus ke kebugaran saja, tapi kita tidak fokus kepada pendidikannya, pendidikan siswanya apa yang perlu kita berikan sebagai guru PJOK ini. Terus yang ketiga, krisis fokus bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, kadang ada guru yang seperti ini Kak, kita kadang tujuan kita banyak, capaian kita banyak, sehingga kadang siswa itu tidak bisa tidak bisa ibarat kata tuntas dalam satu titik, karena belum selesai ini kita masuk satu lagi, belum selesai ini kita masuk satu lagi. Nah, apalagi sekarang di kurikulum merdeka ini kan Kak, ya kurikulum merdeka ini siswa kan lebih leluasa. Kita juga mengajar, sebenarnya kalau saya lihat di kurikulum merdeka ini kita mengajarnya enak Kak, sama seperti saya pada saat ini sebagai fasilitator. Jadi kita menyiapkan bahan sebelum mengajar. Ketika mengajar siswa yang beraktivitas, kita hanya sebagai pengawas. Itu sebenarnya Kak. Cuman kita di daerah ini tetap harus kita bimbing dulu agar ke arah. Gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi.
Nah, ini tujuan utama daripada PJOK, mendorong dan mendukung semua anak untuk menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi di sini tidak ada ditunjukkan tujuannya itu memiliki prestasi, mencari kesenangan, dan mendapatkan tingkat kebugaran. Tapi di sini adalah latihan kebugaran, latihan olahraga. Jadi kan di situ pembelajaran kayak lebih ke pembelajaran. Oke, nah ini PJOK yang fasilitasi belajar menikmati gerak. Sini involving versus engage, have fun versus enjoy, menikmati. Nah, kalau dilihat dari perkembangan PJOK yang saat ini dengan yang diharapkan, yang pertama yang kondisi yang saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik yang saat ini. Yang diharapkannya guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi kita sebagai fasilitas. Kalau yang dulu kita menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif. Yang saat ini ya kayak bukan menurut yang saat ini. Terus yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, kondisi yang diharapkan pembelajaran itu untuk semua peserta didik. Terus yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kalau yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Itu yang diharapkan daripada pembelajaran PJOK di ke depan. Yang saat ini mungkin kita masih, termasuk saya lah Kak, termasuk saya masih merangkak dari sini Kak, merangkak dari sini menuju ke yang diharapkan. Karena semua itu butuh proses, tidak serta-merta gitu berubah langsung bisa mendapatkan hasil yang baik. Benar ya. Sebentar Kak. Aduh, nggak masuk nih. Oke, ini laptop saya agak berat kayak ini Kak. Pindah satu tempat ke tempat lain tuh bisa sambil ngopi. Oke, kita baru model ini nih. Oke, kita ke sini. Oke, nah ini tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, dan meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Diharapkan dan berdampak ke depannya, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Terus peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, kalau dilihat dari zaman sekarang nih kakak-kakak, makanya kita mungkin didahulukan untuk kegiatan pengembangan kompetensi ini, karena aktivitas jasmani untuk siswa pada saat ini menurun. Mungkin karena kemajuan zaman, perkembangan zaman, majunya alat-alat komunikasi yang semakin canggih, sehingga aktivitas siswa itu menurun Kak. Makanya kita mungkin untuk PKG PJOK ini kita didulukan karena agar meningkatkan hal tersebut, agar tidak menurun untuk aktivitas siswanya. Oke, ini pengantar untuk modul 2.1. Jadi kita nanti kegiatan PKG ini Kak, kita akan ada luring atau luar jaringan atau tatap muka itu kurang lebih selama 7 hari. Jadi kita akan difokuskan di satu tempat selama 7 hari. Kita melakukan kegiatan luring dan kita mempelajari
dari modul 2.1 sampai 2.6. Begitu juga kami ketika pelatihan juga sama mengikuti kegiatan ini. Jadi mulai dari sekarang mungkin bisa diinfokan ke atasan-atasan di tempat kakak-kakak berada, bahwa mungkin nanti di bulan Oktober kita kegiatan PKG ini akan mengadakan tatap muka luring. Jadi biar kakak-kakak dari sekarang sudah menginformasikan, terus menyiapkan nanti tugas-tugas untuk di sekolahannya, karena kurang lebih 7 hari kakak-kakak meninggalkan sekolah. Itu kakak ya, makanya ada surat izin atasan kan, diminta dari pihak BGP untuk dilampirkan. Karena lumayan juga 7 hari ini kalau misalkan kita tinggalkan sekolah, apalagi kalau misalkan atasannya harus hadir, nah itu akan susah. Jadi kita harus menginformasikan dari awal. Itu pengantar untuk melakukan modul 1.2. Nah, ini pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugasnya, kakak-kakak merencanakan suatu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak mengajar berdasarkan perencanaan pembelajaran. Jadi kakak-kakak diminta membuat perangkat pembelajaran, RPP, modul ajar. Terus nanti kakak-kakak diminta mengajar kurang lebih waktunya kalau nggak salah 30 menit. Ya 30 menit menggunakan perangkat mengajar itu, terus divideokan. Ya, itu untuk persiapannya. Jadi ini pengenalan dulu. Jadi nanti kakak-kakak bisa siapin membuat RPP apa aja situ. Nah, terus kakak-kakak membuat video pembelajaran di lapangan beserta siswanya, bersama siswa. Itu waktunya kurang lebih 30 menit. 30 menit itu sudah termasuk inti, pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi tiga poin itu sudah masuk semua. Jadi nggak lama kayak kita biasa ngajar. Saya yakin di SD, SMP ataupun SMA biasanya penjas itu 3 kali, kalau SMA 3 kali 45 menit. Jadi kalau diminta cuma 30 menit, saya yakin kakak-kakak semua bisa. Sanggup ya? Insya Allah sanggup. Oke, kita ke selanjutnya. Ini juga. Jadi berikut aspek teknis yang diperlukan. Yang pertama, praktiklah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, dimulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekaman praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi tidak boleh diedit Kak ya, tidak boleh dipotong apanya. Jadi dari awal sampai akhir natural seperti itu. Sudut penempatan kamera itu harus dapat menangkap semua peserta didik di dalamnya. Nah, kakak-kakak dapat menggunakan penyangga, tripod dengan mencari sudut pandang yang pas, dan dapat minta bantuan juga dengan rekan-rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Nah, apapun yang kakak-kakak perlukan di lapangan bisa menyesuaikan. Terus, apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan siswa di dalam kelas tersebut harus terekam secara visual. Terus yang kedua juga suara kakak-kakak. Yang ketiga, suara kakak-kakak itu harus jelas terekam. Nah, rekomendasi saya kalau misalkan memang kakak-kakak belum memiliki, mungkin kakak-kakak bisa membeli mikrofon wireless. Mikrofon wireless di online juga ada, di situ bisa kakak-kakak beli. Karena itu saya punya juga, saya juga untuk kegiatan ini jadi saya beli untuk kegiatan ini. Alhamdulillah memang suaranya jernih. Terus setelah itu diunggah, RPP-nya diunggah dan link rekaman. Jadi rekaman itu kakak-kakak upload di drive dulu. Nanti linknya baru diupload di LMS sebagai tugas. Nah, ini batas waktunya nih. Batas waktunya gelombang 1 8 Oktober. 8 Oktober sudah di-upload. Oke, kayak itu ya untuk tugas 2.1. Jadi di awal ini sudah diinfokan. Terus kita sekarang ke pemetaan harapan dan kekhawatiran.
Nah, mari kita mulai dengan pemetaan harapan tentang tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Dengan ini sama-sama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, baik kakak-kakak, waktu kita 3,5 jam lagi nih ya, agak kerasa. Mungkin kakak-kakak bisa akses ini sebentar. Tiba-tiba ini. Oke. Oke, saya ada kirim link di chat. Silakan kakak-kakak coba akses. Ya, link chatnya. Ya, silakan coba diakses kakak. Bisa tidak? Karena ini saya juga baru mencoba ini. Nanti loginnya kakak login dulu ke Figma ini, terus menggunakan akun belajar ID. Nanti akan masuk ke sini, ke halaman Figma-nya. Silakan dicoba kak. Bisa? Ya, oh ya. Oh iya. Oke, di situ ada muncul kakak-kakak, ada muncul gambar saya. Silakan kakak-kakak follow. Kakak-kakak silakan follow. Tahu kak. Malah tidak bisa dibuka. Gimana kak? Tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka linknya kak. Jadi Ya, sebentar dulu kak. Coba dulu. kembali sini kak. Ini sudah masuk. Ini 5 orang. Animus. Oke kakak. Sudah kakak Pandri, Tonis, kak Yosua, sama kakak Animus sudah di follow kak. Di follow saya ya. Klik gambar saya, nanti ada pilihan follow di situ. Sudah? Terus Oke. Sudah? ke Kak Yulia bisa ngaksesnya, coba. Buka di chat bisa? kemana? Buka di kolom chatnya, kolom chat. Ada link di situ. Oke. Belum kak. Belum. Kemana kak? Kolom chat kok. Di kolom Malah keluar. Apa sih? Iya, dia di Loading terus nih. loading ya. Oh. Iya. Oke, Aduh. Oh, oke, saya ketik di kolom chat aja kak ya, biar kakak-kakak ngisinya di chat aja ya. Jadi kembali ya kak? Ya, kembali aja. Sini kak.
Takut jaringan di sini juga nggak bagus, makanya mempengaruhi. Oke, nanti saya akan ketik pertanyaannya terkait dengan soalnya kakak-kakak silahkan jawab di kolom chat. Ini di screen aja lah. Saya share screen pertanyaannya kak. Oke, mari kita memetakan harapan dan kekhawatiran. Jelas nggak kak tulisannya kak? Nah, jelas sedikit. Oh, masih agak gugur. Agak kabur ya. Udah jelas? Oke, silahkan kakak-kakak jawab dari 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa harapan kakak-kakak harapan yang diinginkan yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Bisa 1 atau 2 jawaban ya untuk pertanyaan pertama. Kita selesaikan satu dulu, pertanyaan 1, terus 2, terus pertanyaan 3. Silakan kakak-kakak mengisinya di kolom chat. Apa harapan yang kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Ya, Kak Yosua ini ya sini ya. Harapannya mendapatkan metode baru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, saya juga kemarin berharap mendapatkan seperti ini kak, tapi ternyata harapannya terpenuhi kak. Jadi memang di dalam kegiatan kita ini akan ada materi terkait dengan model-model pembelajaran yang mungkin bisa kita pakai untuk saat ini kak. Sekarang kakak-kakak, kalau misalkan yang pertama sudah, harapannya silahkan buat jawaban yang kedua yang menjadi tantangan.
untuk mencapai harapan ini apa? Kak Panri. Apa sih? Kak Panri harapannya dapat menemukan hal baru untuk perkembangan pembelajaran PJOK. Melalui kegiatan ini juga saya berharap bisa mengembangkan potensi diri untuk dapat memberikan hal baru di era sekarang ya. Di era yang serba canggih ini Kak. Jadi kita perlu terus belajar. Kalau tidak kita ketinggalan. Ayo kakak lain, silakan kalau misalkan memang sudah yang poin satunya silakan ke poin kedua. Apabila poin kedua juga sudah selesai, silahkan kirim via chatnya. Karena kita masih ada beberapa poin lagi ini yang mau kita lanjutkan. Oke. Ini. Oh ini penggunaan Jamboard. Sebenarnya kita menggunakan Jamboard Figma, cuman kayaknya loading terus kata kakak tadi ya. Nah. Ya, ingin mengembangkan siap. Saya juga berharap dengan kita semua belajar di PKG ini, kita semua bisa memberikan pembelajaran PJOK yang lebih bermakna kepada siswa Kak. Model-model pembelajaran yang lebih variatif. Saya juga berharap seperti demikian karena dari beberapa rangkaian saya ikutin, saya juga mendapatkan hal-hal baru yang secara sedikit-sedikit, walaupun tidak seluruhnya, tapi sedikit-sedikit kita coba terapkan. Nah, selanjutnya kita lanjut aja Kak ya, karena masih ada materi di modul selanjutnya, modul 1.1. Kesepakatan pembelajaran Kak. Jadi ini kesempatan kelas Kak. Jadi yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk pendapat. Sudah jelas. Jadi seluruh peserta itu saya harapkan aktif dalam kegiatan berdiskusi, terus berpikiran terbuka dan saling menghormati ya. Kalau kita berpendapat jangan saling menjatuhkan Kak ya, karena di sini kita sifatnya semuanya belajar Kak, berdiskusi sama-sama, kita belajar bersama, belajar berkolaborasi. Itu jika ada satu peserta berbicara maka yang lainnya mendengarkan, terus berpartisipasi penuh, terus kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Kalau untuk kamera ini kita nanti akan ada penyesuaian Kak. Jadi karena ini kan sifatnya online, tidak semuanya bagus jaringan, nanti kita akan ada pengecualian lah di sini. Tapi diharapkan untuk selalu on cam Kak. Oke. Oke kakak-kakak, itu materi kita di materi orientasi kita. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, saya coba stop screen dulu. Jadi kita sudah masuk ke modul 1.1 Kak ya. Jadi kalau tadi itu kita masih materi orientasi. Nah sekarang ini kita masuk ke modul 1.1. Iya. Sudah nampak Kak presentasi saya? Nampak Kak. Oke, nah refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, ini modul 1.1 kita. Nah,
Nah, jadi tujuan dari sesi kita kali ini, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Terus, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan potensinya secara keberpihakan pada murid. Terus agenda kita dalam modul ini mengenal refleksi. Mungkin ada sebagai kakak-kakak yang sudah mengenal refleksi, mungkin ada juga yang sebelum. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Terus menganalisis cerita. Ini ada apa ini? Waduh, pindahnya lama nih. Ini ada pendapat dari Albert Einstein. Pendapat dari Albert Einstein. Jadi belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu untuk menghadapi hari esok, maka kita harus bertanya biar kita tahu. Selain kita bertanya, sebelum kita bertanya ke lingkungan kita bertanya pada pengalaman kira di hari kemarin. Nah, itu maksudnya dari Albert Einstein. Jadi kita tuh maka untuk selalu bertanya. Cuman jangan keterusan bertanya, nanti malu apa? Keterusan bertanya, jadi kita tidak ada usahanya. Jadi kita bertanya, kita usaha, bertanya, usaha, ya. Jadi jangan bukan terus bertanya, itu tidak berarti itu, tapi tetap ada usahanya. Makanya ada patah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Itu memang benar, Kak. Kalau kita tidak tahu suatu tempat, kita tidak bertanya, kita akan sesat. Itu juga dengan kehidupan. Oke, kita lanjutkan. Mengenal refleksi. Mungkin kakak-kakak ada yang tahu apa itu refleksi, kakak-kakak? Melihat kekurangan diri sendiri, Melihat kekurangan diri sendiri. merefleksi diri. Iya. Kalau saya pakai wheel of name biar kakak-kakak yang lainnya bisa ngomong, proses mukanya itu lama. Nah, karena berat di sini. Cuma saya suka pakai wheel of name, jadi kakak-kakak yang sembunyi-sembunyi tuh enggak mau, itu tuh kadang kena. Nah, jadi pas waktu selama kami kegiatan juga ada kakak-kakak yang kadang tidak berbicara, gitu kena, mau enggak mau dia harus bicara. Saya akan tetap cobalah pakai wheel of name ya, Kak, ya. Biar kita semua aktif di kelas, Kak, karena tujuan dari pembelajaran ini bukan siapa yang pintar ngomong, siapa yang tidak, tapi kita sama-sama belajar, Kak. Sama-sama belajar. Terus ada tadi yang masuk lagi, siapa lagi ya? Jadi Kak itu ini admin, ini siapa nih, Kak admin nih? Oh, kakak admin. Oh ya, kakak admin kita dia. Oke, jadi ini aja. Oke, kita putar. Aduh, berat kali laptopnya ini. Oke, ini yang ada ya, saya putar ya. Kakak-kakak, saya putar. Oke, Kak. Kak sukses.
Ada Kak Sukses, masih ada Kak Sukses. Waduh, ini kayak ini banyak yang out nih. Kak Sukses mana nih Kak Sukses nih? Oh, udah. Oh, kita ganti lagi lah. Kak Suksesnya udah nggak ada kayaknya, udah keluar kayaknya ya. Kita remove. Kita coba lagi. Nah, kembali ke Kak Yuliati lagi. Tadi Kak Yuliati. Oke. Kayak Kak Yuliati, silakan Kak Yuliati. Refleksi ya Kak. Iya, refleksi apa itu refleksi? Itulah, refleksi itu melihat seandainya untuk peserta didik ya kita melihat sejauh mana apa ya istilahnya pembelajaran kita terhadap anak didik kita. Iya. Kalau merefleksi diri sendiri ya untuk kita sendiri kekurangan kita di mana itu. Kalau menurut saya itu refleksi diri sendiri kalau untuk kita sendiri. Oke, terima kasih Kak Yuli. Jadi refleksi menurut Kak Yuli adalah kita melihat diri kita sendiri Kak ya. Melihat kekurangan. Iya, Ya melihat kalau kekurangan. untuk diri sendiri, kalau untuk peserta didik. Ya. Baik. Jadi kita jadi refleksi itu apa sih refleksi? Refleksi seperti yang kata Kak Yulia tadi itu benar. Jadi kita melihat diri kita. Apa yang kita lakukan dalam satu hari ini, kita merenungkan diri. Kan kadang kan kayak gini nih. Seandainya kita melakukan sesuatu, tapi kalau yang melakukan sesuatu terus sesuatu itu kesalahan, biasanya kita terdiam tuh. Terdiam, kita nengok apa yang salah ya. Apa yang kurang ya. Nah, itu merupakan refleksi. Jadi, tapi kita tujuannya bukan ketika kita salah saja. Refleksi kita lakukan kalau bisa setiap saat. Kita lihat gimana kita sebagai seorang guru PJOK mengajar siswa, bagaimana model kita pembelajarannya. Nah, itu kita lihat apakah ada yang kurang. Nah, kalau kurang kita perbaiki lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan refleksi. Saya yakin kakak-kakak pasti pernah melakukannya, mungkin belum sadar aja, belum mengetahui aja teorinya. Tapi saya yakin pasti pernah melakukan yang namanya refleksi. Cuman di sini kita dituntut untuk melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran kita secara terus-menerus. Itu yang diharapkan dari itu apa? Untuk pembelajaran kita. Terus nah kan kalau udah keluar masuk matikan save ini, laptop saya ini jadi lelet jadinya. Maklum saya pakai laptop gratisan nih, minjam di sekolah maksudnya. Alhamdulillah gratis. Gratisan itu minjam di sekolah, jadi kalau sudah waktunya dipakai jadi kapasitasnya kayaknya kecil. Oke, ada muncul belum tampilannya? Belum ya? Belum. Oh ya kakak-kakak, untuk kegiatan PKG ini ada sedikit wanti-wanti atau apa. Jadi diharapkan setiap tatap maya ataupun tatap muka kita diusahakan hadir. Kalaupun misalkan memang ada halangan, kakak-kakak berhalangan untuk hadir, misalkan ada kegiatan tabrakan, misalkan yang PKG mungkin tabrakan, kami sebagai fasilitator dan juga dari admin mentolerir, memberikan keleluasaan agar tetap mengikuti kegiatan tersebut. Nah, PKG-nya bisa dengan aktif mengikuti tapi tidak aktif, maksudnya itu kameranya di off kan, mic-nya di silent. Nah, jadi kita ngikutin kegiatan yang lain. Tapi diharapkan sih kalau misalkan tidak tabrakan jangan sampai mengalasankan tersebut. Kata ya. Jadi karena dari beberapa peserta sekalbar itu ada yang kena panggil piloting untuk PPG dan ada yang mengundurkan diri. Kalau rekomendasi dari saya sendiri sih untuk kegiatan seperti ini, apalagi pengembangan kita, jangan sampai kita mengundurkan diri, tapi diusahakan berjalan bersamaan.
dengan kita. Yang penting kita diskusi antara fasilitator dengan peserta. Nanti saya akan mencoba diskusikan sama admin kayak mana siapa tahu dapat tuh. Jadi tetap berjalan sama-sama ya. Jadi kita dapat dua ilmunya. Nah, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Nah, seperti tadi yang dikatakan, kita melakukan refleksi itu untuk memperbaiki apa yang kita lakukan, apa kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, agar kedepannya lagi akan menjadi lebih baik. Itu tujuannya, mengapa kita itu perlu refleksi. Nah, apa itu refleksi? Tadi seperti dikatakan Kak Yulia tadi, refleksi itu merenung, melihat apa yang telah kita lakukan. Dari situ kita bisa belajar. Nah, di sini kita belajar dengan diri sendiri nih. Belum kita belajar dengan yang lain. Kita masih belajar dengan diri sendiri, dengan melihat cara kita mengajar, materi apa yang kita ajarkan, apa yang kurang dalam pelajaran kita. Jadi di situ kita bisa belajar untuk melengkapinya di pertemuan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, gimana Kak? Kakak, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, ini salah satunya tindakan seorang guru setelah melakukan refleksi. Nah, ini tindakan rutin yang dilakukannya setiap hari rutin sebelum melakukan refleksi. Jadi mengabsen, menyampaikan materi, meminta berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Setelah berefleksi, melakukan perbaikan. Nah, tindakan refleksinya mengabsen dengan cara yang berbeda. Kalau kita biasa kan pada umumnya kan kita ngabsen Budi, Chandra, terus seperti itu kan, mereka hadir pak seperti itu. Nah, bisa aja kita mengabsen dengan cara yang lain. Nah, kalau saya pernah lakukan tuh mengabsen, jadi siswa itu mengingat nomor urut mereka, jadi mereka sendiri yang mengabsen. Oke, kelas 10 absensi, Cahyo hadir, Tiara hadir, Mila hadir. Jadi kita hanya mengamati aja, mengamati buku absen. Nah, itu kan dengan cara kita memvariasi mengabsen. Terus menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Jadi kita biasa kalau ke lapangan hanya dengan bola, kita buat lagi, ditambah-tambahin lagi, itu bervariasi. Terus meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Nah, kalau mungkin kakak-kakak masih sama kali. Saya juga kadang masih sama. Gitu, siswa berbaris, baris dah. Yang kecil di depan, yang pendek yang rendah di depan, yang tinggi di belakang. Nah, itu kalau untuk sekarang ini kita bisa ngacak ya Kak. Jadi tidak mesti yang rendah di depan, tidak mesti yang tinggi di belakang. Jadi kita bisa acak, kita bisa bebaskan mereka. Itu juga salah satu perubahan daripada diri kita setelah kita melakukan refleksi. Terus memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Oke, nanti akan kita untuk memberikan kalimat instruksi ini nanti akan ada materinya Kakak ya. Nah, ini 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Terus melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogis dan penelitian ilmiah yang berkembang. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, itu 7 karakteristiknya. Terus, nah kita mencoba apa ini? Aduh, lama sekali.
Nah, kita mencoba menganalisis cerita. Nah, di sini ada cerita kakak-kakak. Nampak nggak kakak? Nggak nampak, Nggak nampak ya? di foto aja. Nah, coba saya perbesar ya. Salah. Makin kecil pula. Pak Rika adalah guru olahraga PJOK yang lama sekali dalam tentang bagaimana cara menembak bola kering basket. Biasanya sebelum proses belajar Pak Raka Oke. memberikan data Kakak-kakak, di lapangan. silahkan men-screenshot ini atau foto ini. Ini bahan cerita untuk kita analisis. Nanti kakak-kakak analisis dari cerita tersebut. Sudah di screenshot kah? Silakan screenshot. Oke, kalau sudah saya buka halaman selanjutnya untuk perintahnya. Mana? Nah, pertanyaannya nih. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Terus pertanyaan keduanya, apabila Bapak kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Silakan kakak-kakak. Nampak ya pertanyaannya ya? Silakan. Ini nanti nih ada di LMS kakak ya. Jadi kakak salin jawaban kakak-kakak tuh nanti untuk diisi di LMS. Ada nggak salah? Ini jawab di LMS. Oke. Next lagi. Jadi ini mengisi refleksi pengembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Ini kakak-kakak jangan lupa ya. Nanti di LMS itu ada mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal di PKG PJOK di LMS itu kakak-kakak buka, telusuri, buka aja satu-satu, nanti akan ada, ikutin halaman-halamannya, jangan sampai ada yang terlewat. Nanti kalau misalkan memang ada terlewat, nanti kan akan muncul. Jadi kalau misalkan itu nanti akan coba infokan. Terus mungkin itu kak, kakak-kakak semua pertemuan kita hari ini. Jadi pertemuan kita hari ini, oke. Sebelumnya saya coba minta satu orang kakak yang belum banyak ngomong kali ya. Minta satu orang, siapa yang bersedia untuk merefleksikan apa yang telah didapatkan hari ini, pertemuan kita hari ini terkait dengan pembelajaran kita tatap maya ini. Gimana kita pakai wheel of name? Atau pakai wheel of name ya? Jadi kalau misalkan itu oke, kita pakai wheel of name. Kita present. Kayak ini tadi ini terus siapa? Tenis Alfa Dayang Yasua Jali. Hampir Luka sukses tadi nggak ada ya. Oke, belum.
Oke, saya minta satu aja Kak ya. Karena waktu kita jaga udah kayaknya udah banyak termakan nih. Udah lebih. Nah, karena kita 2 kali 45 menit sebenarnya, cuman kita sudah sudah hampir ke 13.30. Ya, saya izin nambah sedikit waktunya untuk kita refleksi dulu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Oke, saya putar. Nah, silakan Kak Alfa. Ini kalau udah kena kayak gini mau tak mau Kak. Oke Kak Alfa silakan. Apa kita berefleksi diri apa yang telah Kak Alfa dapatkan selama kegiatan tatap maya kita hari ini? Ya, selamat sore sebelumnya Kak. Ya Kak. Terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Saya akan merefleksikan apa yang saya dapatkan di kegiatan tatap maya hari ini. Tadi yang pertama kita sudah memperkenalkan diri tim di kelas kita. Ya, untuk selanjutnya tadi yang berkaitan dengan pendidikan olahraga dalam prestasi, rekreasi dan yang lain tadi kita dapat merefleksi bahwa pikiran kita tentang olahraga itu adalah sebuah prestasi itu di luar dari jam kegiatan belajar dilakukan saat kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler. Terus untuk materi yang diajarkan bukan oleh kakak dapat menambah wawasan tentang dunia pembelajaran dalam pendidikan olahraga. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan Kak. Oke, terima kasih Kak Alfa. Silakan kakak-kakak yang lain beri reaksi kepada Kak Alfa. Oke, kakak-kakak, mungkin ada lagi yang mungkin mau menyampaikan refleksi kegiatan hari ini. Ini pertemuan pertama kita, jadi saya juga baru pertama kali ini memfasilitasi. Pas kiranya mungkin masih kaku. Laptop saya juga baru-baru ini memfasilitasi, jadi dia juga kayaknya kaget. Silakan Bu Yulia mau nambahkan lagi, silakan. Bukan nambahkan Kak, mohon maaf. Kayaknya kesepakatan kelas tadi gimana ya? Oh, Saya iya. kurang jelas tuh. Oh ya, jadi kesepakatan kelas tadi tuh kita mana itu ya? Sudah saya bacakan itu ya? Kayaknya sih belum. Belum ya? Astagfirullahaladzim. Baru disinggung aja. Oke, inilah efek laptop lama bukanya. Oh ya, poin pentingnya dari kesepakatan kelas yang pertama kita hadir seutuhnya Kak. Setuju ya kali ya Kak, jadi hadir seutuhnya. Terus Maksudnya gini Kak, kalau pertemuan maya gini kalau bisa jangan jam belajar. oh ini jam belajar Kak? Enggak selanjutnya Oh. intinya, selanjutnya. Ya, Iya. ya itu kesepakatan kita. Kalau saya kan kalau kali ini kan saya ngambil sendiri kan karena kita belum buat kesepakatan, jadi saya ngambil waktu sendiri jam 1.30 karena sebelumnya saya biasanya melakukan gimit nih jam segini. Saya juga sudah sholat, sudah makan. Jadi bisa itu saya yakin kakak-kakak mungkin jam segitu sudah aman gitu kan. Makanya saya coba ambil jam ini untuk pertama. Untuk selanjutnya memang kita kesepakatan lagi Kak. Yang pertama kita waktu kita nih Kak. Waktu kita pasnya jam berapa lah kita untuk melakukan gimit lagi? Monggo terserah kakak-kakak yang lain. Kalau saya yang penting kan kami 3 jam itu dari pagi sampai jam 9 Iya.
9.45 kalau Iya. enggak, pokoknya jam 9 lah itu, dari jam 9 ke atas itu udah insya Allah kalau enggak piket, enggak mengganti kawan yang lain itu sudah bisa mengikuti lah. Oh iya, berarti aman. Kakak-kakak yang lain mungkin ada masukan terkait dengan waktu pelaksanaannya? Kalau izin Kak. Silakan Kak. Eh, kalau bisa sih posisinya pagi ya Kak. Pagi. Ah, dari jenjang waktu kayak yang Ibu Manis Yuliati kayak kasih tahu. Soalnya kan kebetulan kita nih dapat izin juga kan. Iya. Ah, mana sekarang persiapan ada STS sama Observasi sekolah. PTS, observasi. Iya, iya. Banyak sih itu Kak. Jadi rentang waktunya kira-kira jam 10 gitu bisa ya, jam 10 gitu ya? Boleh. Boleh ya? Nah, baik, karena ini kan tidak tiap hari kakak, mungkin seminggu paling banyak Iya. saya lihat tuh ada 3 ada 3 kali kita, paling banyak tuh seminggu 3 kali. Biasanya tuh. Iya. Oke, nanti juga saya juga berharap kakak-kakak melihat jadwal pelaksanaan. Jadi kalau misalkan ada lihat jadwal itu kak, yang kita lihat itu gelombang 1 kak ya, gelombang 1. Nah, itu yang kita perhatikan arah, jangan sampai ngeliat ke gelombang 2 ya. Nah itu yang pertama, jadi waktu kita fleksibel, kita coba tetapkan pagi, nanti jamnya juga bisa menyesuaikan. Kalau misalkan hari ini ternyata banyak yang tidak bisa, kita bisa mundurkan jamnya kak. Takutnya kan ibarat kata Ya. yang bisanya 2 orang, sisanya itu lagi ada kesibukan, nah kita coba mundurkan. Ya fleksibel kak. Terus yang kesepakatan kita yang selanjutnya itu kita diusahakan untuk hadir sepenuhnya kak. Ya, hadir sepenuhnya dari awal hingga akhir. Kalau misalkan kendala jaringan keluar masuk kami juga mengalami waktu pelatihan, juga mengalami keluar ya masuk lagi, tinggal masuk lagi, nanti keluar lagi masuk lagi sampai kegiatan pembelajaran selesai. Terus juga mikrofon silahkan dinonaktifkan kalau misalkan memang belum belum tanya jawab atau belum, itu nanti akan diberi kesempatan untuk mengaktifkan mikrofon, agar takutnya kalau misalkan mikrofonnya aktif terus, kita kan tidak sadar tuh, kadang di belakang tuh lagi ada sibuk kawan-kawan teriak segala macamnya, jadi kan akan mengganggu kawan-kawan yang lain berbicara gitu. Terus kamera diharapkan kameranya on, tapi ini kembali lagi kita kepada jaringan, kita tidak keras terhadap barang itu, tapi kalau misalkan diusahakan kamera on, karena kita agar saling kenal satu sama lain, biar nanti kita terbiasa ketika kita ketemu di luring sama juga kan. Terus waktu juga kita menghargai waktu. Kalau misalkan memang seperti kita berencana Google Meet-nya jam 10, kita usahakan semaksimal mungkin jam 10 kita sudah ada, kecuali ada hal-hal yang tak terduga, ada kendala-kendala yang tak terduga, nah itu segera diinfokan kayak. Terus apa lagi ya, nah, mungkin yang lainnya lagi bisa menyusul lah kali kayak kita infokan bersama, nanti mungkin pertemuan selanjutnya saya infokan apa-apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Itu ya mungkin Kak Yuliati, mungkin ada tambahan dari Kak Yuliati? Iya. Nah, Kayaknya itu dulu aja lah, nanti dengan berjalannya waktu kan bisa kita sesuaikan. Betul. Nah, terus juga untuk kelas kita ini kan, kelas kita ini kelas 5 kayak ya. Kita di Sanggau ini ada 8 kelas. Nah, kita ini kelas 5. Jadi biasanya di dalam kelas itu ada ketua kelas. Gimana nih, siapa yang bersedia mengajukan diri, atau mungkin ada kawan-kawan merekomendasikan gitu? Gimana kakak-kakak? Yang bapak-bapaknya aja lah jadi panutan. Kak Jalianus ya, Kak Jalianus kan dekat dengan kakak tuh. Boleh. Kebetulan Kak Jalianus tuh kakak kelas saya juga tuh. Ya, mantap. Kak Jalianus ya. Ya. Jalianus kan pas dekat dengan kakak tuh, Kak Sigit kan, jadi enak komunikasi. Oke, gimana Kak Jalianus? Bang Alfa Ivensius. Ini kurang sinyal, saya juga sinyal. Jadi payah mau koordinasi nanti. Oke, sip Apa ya. kabar Kak Jalianus? Ya.
Iya. Maaf kakak-kakak, soalnya tempat saya tuh sinyal nggak ada juga di sekolah, jadi nggak bisa on time untuk sinyal tuh. Nah, Kak Jalanus dah sinyalnya susah. Ini gimana nih jadi nih? Yang Yang di kayak Kota Sanggau. Jadi Yang di Nah. Kak Kota Jalianus Sanggau. langsung Ada. Kak Jalianus langsung pergi ke Kak Sigit. Kan nggak susah sinyalnya. betul. Kak, yang di Kabupaten Sanggau siapa tuh, Kak? Yang di Mungkin Sanggau aksesnya lebih itu lancar. siapa ya di grup kelas kita ya? Perempuan Kak, si Dayang Yang Oh ya, Dayang Emma Kak perempuan. Dayang Emma. kalau kami nih numpang-numpang nih. Enggak masalah Kak, mau di itu yang penting nanti kan kita bisa koordinasikan di awal. Saling menginfokan satu sama lain, itulah kita situ kan kolaborasi lah intinya, kita kolaborasi bersama-sama membangun Itulah, kelas Kak. ini. Kalau bisa yang muda biar banyak karyanya, yang Iya. muda yang berkarya, yang tua mengikuti. Betul itu Kak. Jadi kita sepakati gimana atau Yang mungkin nanti muda nih kayaknya Pak Mardiana nih paling muda kayaknya. Mardiana tuh saya, Kak Jalianus, Joshua Angga Feldanuari. Iya, oke tahu Kak. saya itu yang paling muda tuh. Nah, Paling muda. oke. Cuman yang bilang paling muda Kak Jalianus. Oke kakak-kakak, ada sedikit info dari admin. Jadi kakak-kakak nanti diharapkan mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal di LMS itu ya kak ya, di menu kuesioner. Jadi kakak-kakak nanti tadi kan Kak Yuliati udah buka sampai ke pertemuan tuh kak ya. Nanti coba telusuri, cari menu kuesioner kakak-kakak yang lain juga. Dia posisinya ada di sebelah kiri LMS. Setelah selesai mengisi kuesioner, peserta perlu menceklis mark as done di course atau di pelatihan pada bagian aktivitas refleksi perkembangan kompetensi awal. Nah, ya kak ya, jadi nanti setelah ini kakak-kakak akses LMS, kakak buka perkembangan kompetensi awal di menu kuesioner, kakak isi refleksi di situ. Nah, setelah itu jangan lupa mark as done tuh di checklist. Nanti akan terbaca di situ. Takutnya kalau misalkan lupa di checklist nanti kalau tidak terbaca, dianggap belum mengerjakan atau belum melaksanakan. Oke kakak, mungkin ada lagi yang mau di-sharingkan untuk ketua kelas, mungkin kita digrupkan aja lagi nanti kak ya. Nah, saya udah banyak menyita waktu ini kak. Oke, kalau begitu mungkin untuk pertemuan kita hari ini itu saja. Saya mohon maaf sekiranya selama kegiatan tatap maya ini ada kata-kata yang menyinggung atau apa yang buat tidak enak perasaannya. Intinya di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berkolaborasi biar kita bisa memberikan pembelajaran PJOK yang bermakna, yang baik kepada peserta didik. Ya, akhirnya saya undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai ketemu lagi di tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Izin sama-sama kak. Terima kasih Kak, Terima sama-sama. kasih Kak. Ya, terima kasih juga kakak-kakak.